Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3, yaitu Anissa Gadis Nabila, Dinda Putri, Nakhla Takiah, dan Nur Asnita ingin mempresentasikan sebuah PPT bab 6 yang bertema berdebat itu indah. Mari kita simak videonya. A. Menentukan esensi debat. Yang pertama, merumuskan esensi debat. Esensi debat adalah mempertemukan dua pendapat berbeda untuk menguji validalitas atau rasionalitas masing-masing gagasan. Contohnya pada debat antara capres dan cawapres. Membacakan teks debat yang disertakan pada bagian ini. Yang kedua, ada unsur debat. Unsur debat yang pertama merupakan mosi. Mosi adalah suatu hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Adanya mosi sangat penting dalam sebuah debat karena terdapat pihak yang pro dan pihak yang kontra. Yang kedua, ada tim afirmatif. Tim afirmatif adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan atau mosi. Dengan kata lain, tim yang pro terhadap tema yang dibahas. Pihak pro ini akan menjelaskan uraian mengenai alasan setuju terhadap mosi yang dibahas. Yang ketiga ada tim negatif. Tim negatif atau pihak kontra merupakan lawan dari tim positif. Yang keempat ada tim netral. Tim netral merupakan tim yang tidak menaruh dukungan dan tidak condong terhadap salah satu pihak, dengan kata lain bersikap netral. Yang kelima adalah moderator. Moderator dalam debat adalah orang yang memimpin dan membantu jalannya debat, mulai dari membacakan tata tertib debat, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Yang keenam ada peserta debat. Pada beberapa kesempatan, peserta debat berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat lewat proses voting atau pemungutan suara. Yang kelima ada yang terakhir ada penulis. Dalam debat terdapat penulis, yaitu orang yang bertugas mencatat dan menulis kesimpulan dalam debat tersebut. Selanjutnya ada tata cara debat. Tata cara debat yang pertama adalah pertanyaan atau tantangan hendaknya dikemukakan secara profesional dan sopan. Yang kedua, tutur bahasa yang lembut. Dengan kata lain, intonasi atau nada suara saat berdebat hendaknya dengan suara normal dan tidak menggebu-gebu. Yang ketiga, argumen dinyatakan dengan cepat, tepat, dan singkat karena harus sesuai dengan waktu yang diberikan oleh moderator. Yang kelima, fokus pada pihak atau lawan argumen. Yang kelima ada argumen harus logis dan disertai fakta sehingga menjadi akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada mengonstruksi bagian-bagian dalam berdebat. 1. Merumuskan mosi berdasarkan isu atau permasalahan yang sedang berkembang. Mosi dalam debat sama dengan topik dalam sebuah teks. Mosi menjadi dasar dari pihak-pihak yang terlibat debat untuk menentukan sikap apakah mendukung atau menolak mosi. Berdasarkan mosi, semua pihak dapat menyiapkan argumen untuk mendukung pendapatnya tentang mosi. Kedua, ada menyusun pendapat disertai argumen baik untuk mendukung maupun menolak mosi. Hal pertama yang harus dilakukan seseorang adalah memahami isu atau permasalahan dengan baik. Untuk itu, pihak-pihak yang akan melakukan debat harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber. Misalnya, dengan membaca berita, menyimak berita dari radio dan televisi, atau menggali informasi dari narasumber yang memahami isu atau permasalahan dengan baik. 3. Menyimpulkan hasil debat, yaitu ada generalisasi, pernyataan khusus dan kesimpulannya umum atau induktif. Ada analogi, yaitu membandingkan kedua hal yang memiliki kesamaan. Selanjutnya ada sebab akibat, yaitu pernyataan sebab dan kesimpulan akibat dan sebaliknya. C. Menganalisis isi debat. Yang pertama, menganalisis pendapat tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dalam debat. Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah mengidentifikasi pendapat dan argumen yang disampaikan masing-masing pihak. Analisis yang dilakukan dalam bagian ini ditekankan pada kekuatan dan kelemahan pendapat serta argumen yang disampaikan. Yang kedua, mengidentifikasi ragam bahasa debat. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan sebagai ragam yang dapat diterima dan berfungsi sebagai model untuk suatu masyarakat. Jadi ada 3 aspek dalam bahasa baku yang menyatu, yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan sebagai model. Selain itu, dalam debat sebaiknya penggunaan kata-kata berbahasa daerah atau asing
Bahasa prokem dan bahasa gaul harus diminimalkan. Tujuannya agar tidak saling ketersinggungan dan mengakibatkan acara debat tidak berjalan lancar karena antar pihak tidak saling memahami kata yang digunakan. Tujuan debat. Debat bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen. Argumen yang berkualitas disampaikan berdasarkan fakta, bukti, dan pola pikir yang logis. Namun, secara umum, debat bertujuan untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah dan perbedaan pada suatu hal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.